Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Muhammad Islamul Kabain. Salam satu mining. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat sayatan ya teman-teman. Untuk pembuatan sayatan sendiri kita menggunakan dua aplikasi ini teman-teman. Ada aplikasi ArcGIS, versinya sembarang. Versinya ada yang 10.8, kalau saya menggunakan 10.8, ada yang 10 berapa, berapapun yang pro pun itu nggak apa-apa. Kemudian ada kita menggunakan Global Mapper untuk aplikasi keduanya. Versinya juga sama, mau versi berapapun nggak apa-apa. Kemudian untuk pertama-tama kita membuat sayatan itu kita langsung membuka aplikasi Global Mapper teman-teman. Nah untuk Global Mapper sendiri kita langsung open data file ya. Kita mengambil IUP di sini teman-teman. IUP-nya bebas teman-teman. Kalau teman-teman ada IUP juga masukin nggak apa-apa. Kalau kalian dalam bentuk format apapun, tapi yang pasti SHP juga, SHP ya formatnya. Kalau bisa SHP teman-teman. Nah kalau kita ini kan SHP-nya ada IUP nih, kita masukkan nih. Open. Nah ini otomatis teman-teman langsung menyesuaikan sama lokasi IUP kita. Ini UTM-nya 49, WGS-nya 84. Jadi kita nggak perlu otak-atik koordinat lagi kalau kita udah memasukkan IUP ini. Kemudian jangan lupa konekin internet ya teman-teman. Kita klik bumi ini teman-teman, connect to online data, terus pilih Aster ini, GDM ini, terus pilih connect. Tunggu sebentar teman-teman. Nah untuk pembuatan sayatan itu kita menggunakan Aster ini ya teman-teman. Jadi karena untuk proses analisisnya di laptop saya itu nggak bisa kalau kita mengambil semua Aster ini, karena laptop saya nggak kuat ya teman-teman. Jadi kita potong berdasarkan luasan IUP teman-teman. Kita potong di sini, kita create di sini nanti. Nah kita create berdasarkan luasan IUP ini nanti teman-teman. Kita zoom out dulu ya. Sorry saya skip dulu mungkin cukupnya. Oke, untuk zoom outnya sendiri sudah cukup. Untuk luasan seperti ini kita langsung potong ya teman-teman. Untuk pemotongannya, untuk create-nya itu pilih create area feature ini, klik, kemudian klik ini teman-teman. Ya inilah seenaknya kalian aja lah teman-teman. Kira-kira berapa luasan yang kalian ambil di sini. Kalau saya seperti ini, klik, klik, terus klik. Nah setelah udah semua kita klik, klik kanan setelah itu teman-teman. Kita ketik di sini crop mapper aja, klik oke. Terus di ini kan di apa namanya, panah ini kan masih dalam bentuk area ini teman-teman. Di panah yang saya geser-geser ini masih dalam bentuk area. Kita klik di ini, kita pilih tombol Enscape ya. Kita klik tombol Enscape di keyboard kita. Nah udah jadi edit ini di panahnya tadi, udah jadi edit. Setelah itu kita klik di dalam IUP-nya, kita klik tarik, nah seperti ini, terus lepas. Nah jadi seperti ini. Setelah itu kita pilih yang aster ini teman-teman, klik kanan yang aster, pilih option, kemudian kita pilih cropping. Nah untuk yang di atas ini, untuk crop to currently ini, kita hanya mengambil yang ada dalam IUP-nya, yang ada dalam polygon yang kita create ini teman-teman. Kemudian untuk yang cut out currently ini, kita mengambil aster yang di luar dari IUP-nya ini, di luar dari yang kita crop ini. Nah karena kita mau membutuhkan yang di dalam crop ini, maka kita pilih yang di atas, crop to currently ini. Oke. Nah udah di crop teman-teman, kita uncentang ya, kita uncentang yang tadi, edit tadi, kemudian kita uncentang IUP-nya. Ingat teman-teman, kalau kita ingin
mengekspor atau menyimpan file-file yang ada di global mapper ini, kita harus mencentang salah satunya. Nah, kalau kita mau menyimpan yang aster GDM ini, kita hanya mencentang aster ini, teman-teman. Untuk itu kita pilih file untuk men-save-nya. Kita pilih file, kemudian kita pilih export. Kita pilih export raster image format ini. Kemudian kita pilih yang QTIFF, teman-teman. Klik OK. Klik OK lagi. Tinggal kita, kalau saya simpannya di sini ya, teman-teman. Di gambar. Terus setelah itu kita pilih aster, karena saya sudah simpan file asternya. Teman-teman tinggal ini ya, tinggal ketik aja mau aster berapa. Terus setelah itu kita aster 2, terus setelah itu kita save, teman-teman. Karena saya sudah save, jadi saya nggak save ya. Teman-teman save ya, teman-teman. Saya cancel. Kemudian setelah kita save tadi, kita masukkan ke file ArcGIS ya, teman-teman. Kita masuk ke file ArcGIS. Nah, kita rubah dulu, ini masih dalam landscape, masih dalam potret ya. Kita rubah ke landscape dulu. Landscape 64. Oke. Nah, seperti ini cukup, teman. Cukup lah. Kita masukin ini dulu ya, teman. Koordinatnya. Nah, koordinatnya ini koordinat sistem ya. Pilih yang 49 karena saya di Kabupaten Sampang. Nah, ini UTM ini berdasarkan lokasimu ya, lokasi kalian semua. Kalau saya di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur di 49S. Klik OK. Terus klik kanan, add data. Terus pilih yang aster tadi. Kita masukin di gambar aster ini. Nah, udah masuk ini. Setelah itu kita masukkan IUP-nya lagi, teman-teman. IUP-nya. Kita pilih. Nah, kita zoom in ya, teman-teman. Supaya kita bisa ini, kita rubah dulu ini aja. Kita non color aja, teman-teman. Kita merah aja. Ya, mas 2 aja nggak apa-apa. Kita setelah itu kita, kalau menu 3D analisis ini nggak muncul, teman-teman semua, kalian aktifin di sini ya, di tunggu customize ini ya, terus pilih toolbars, terus centang ini teman-teman ya, 3D analysis ini. Kalau kalian semua mau menyesuaikan sama punya saya juga nggak apa-apa, centang berdasarkan ini ArcGIS-nya saya nggak apa-apa. Nih teman-teman, kalian mau. Nah, yang pasti ini kalian centang 3D analysis ini ya teman-teman, supaya menunya muncul di sini. Terus kita close. Kemudian kita pilih option tadi. Kemudian kita outputnya itu di sini ya. Outputnya itu di data aja. Ini tergantung dari teman-teman ya, mau di output di mana untuk filenya nanti. Kalau saya di sini aja. Output, klik OK. Terus kita pilih ini teman-teman, karena kita kan mau menyayat ya. Mau menyayat ini, kita pilih ini. Teman. Kita pilih. Terus kita klik ini. Kita klik, tarik. Terus untuk menutup tarikan ini, sayatan ini, kita klik 2 kali di sini. Klik. Nah, udah. Kemudian kita coba baca ya, sayatannya seperti apa bentuknya. Nah, sayatan seperti ini bentukannya, teman-teman. Sayatan kita akan bentuk seperti ini. Nah, di 180 ini kita centang aja nggak apa-apa. Terus setelah itu kita masukin teman-teman file yang kita simpan tadi ya. Karena kita simpan di sini, kita ini yang PG1 ini data. Nah, setelah itu kita klik kanan di sini teman-teman. Di PG1 ini kita klik kanan. Klik kanan. Kemudian kita open atribut tabel.
Nah, ini teman-teman kalian hafal ya ini ya. Kalau M ini itu nanti di koordinat X kita masukin ya. Yang di M ini, kalau Z ini di koordinat Y. Di M ini di X, Z ini di Y. Kita save dulu ini. Kita export ya. Pilih export. Kemudian kita outputnya itu di sini aja. Foldernya itu berdasarkan punya kalian ya. Dan sini saya Pak. Kemudian kita pilih sayatan, teman-teman. Atau gini aja deh, sayatan. Kita pilih filenya itu, kita pilih yang gini ya, save as tipenya itu kita pilih text file, teman-teman. Karena text file ini yang bisa masuk ke dalam ArcGIS nanti, teman-teman. Setelah itu kita save. Kalau udah semua kita oke. Kita pilih yes. Kita silang ya. Setelah itu kita zoom in. Coba kita masuk ya. Kita zoom out. Kita coba masukin ini ya. Kita pilih data frame. Data frame. Kemudian kita pilih sini. Pilih sini, kita pilih klik sini, teman-teman. Pilih yang tadi ya, file yang kita simpan. Nah, CT ini kita add. Untuk memunculkan ini kita pilih ini, klik kanan maksudnya. Klik kanan terus pilih yang display X ya data ini, teman-teman. Nah, kita pilih yang X-nya tadi kan kita udah hafal, yang M tadi, kemudian yang Y-nya tadi kita pilih yang Z. Terus kita jangan lupa pilih koordinatnya 49. Terus oke. Nah, sayatan udah bentuk seperti ini, udah bentuk apa namanya? Udah bentuk ini apa namanya? Poin ya. Nah, kita kan udah belum bentuk dalam line ya, garis ya. Jadi kita pilih di sini, aktifin, jangan lupa aktifin internet ya, teman-teman. Untuk membuat line garis, kita pilih yang di sini, yang di window. Nah, biasanya menu share ini kita biasanya ada di sini, teman-teman. Kalau nggak muncul di sini, ikuti saja, pilih window, terus share. Kemudian ketik di sini point to line, teman-teman. Point to line. Oke. Nah, pilih yang ini, teman-teman, point to line ini. Kemudian kita pilih yang ini, yang sayat ini kita geser aja, kita klik, tahan, terus kita geser di sini, teman-teman. Kita masukkan di sini. Kita geser di input feature ini ya. Nah, udah, kita outputnya itu satuin sama data sayatan tadi ya, teman-teman. Jangan dipisah. Kemudian kita sini. Nah, kita tulis aja sayatannya. Sayatan A. Sayatan A. Setelah itu kita save. Kemudian klik OK aja, teman-teman. Untuk loadnya ini prosesnya akan seperti ini. Tinggal tunggu aja. Nah, udah jadi nih teman-teman semua ya. Udah masuk dalam bentuk ini line. Terus kita silang. Kita zoom in ini.
Nah, sayatan seperti ini sudah bentuk, teman-teman. Kita silang ya, ini. Silang. Kemudian setelah itu kita atur-atur aja. Karena ini kan ini ya, teman-teman. Karena ini kan masih dalam sayatan A ya, teman-teman. Masih satu sayatan. Saya rencana mau buat sayatan B juga, 2 sayatan. Saya mau buat sayatan di sini juga, teman-teman. Supaya lebih mewakili lokasinya. Ya, dalam bentuknya itu mewakili ya, teman-teman. Biar detail gitu. Ini ya, proses pembuatannya. Kita buat lagi satunya lagi, sayatan lagi, teman-teman. Kita ini aja nggak apa-apa, centang. Kemudian kita pilih yang ini. Kita 3D analysis option, terus sama datanya sama tadi. Kemudian kita pilih yang interpolate line ini. Kemudian kita klik di sini, klik tahan ya, teman. Klik tahan. Terus di atas nanti kita klik 2 kali. Nah, udah. Setelah itu kita lakukan pembacaan. Nah, sayatan kita yang B ini seperti ini bentuknya. Kita silang. Kita masukin lagi sayatan yang D-nya, data. Nah, ini yang kedua ini, teman-teman ya. Seperti ini. Terus kita sama kayak tadi prosesnya juga. Kemudian kita pilih open attribute. M ini ada di X, Z ini ada di Y tadi ya, teman-teman. Kita pilih yang sini, export. Kemudian outputnya kita ganti rename aja ya, teman-teman. CT2. Kita ubah ke dalam bentuk text file. Save. Oke. Yes. Silang. Kemudian kita buat data frame lagi, teman-teman. Data frame kedua. Insert data frame. Kemudian kita zoom out dulu ya. Kita geser ke bawah. Kita pilih data ini, kita masuk add data. Kita pilih yang sayatan 2 tadi, add. Nah, setelah itu kita lakukan ini pembacaannya seperti ini. X-nya itu di M, Z-nya itu di Z. Koordinatnya sesuaikan sama lokasi 9. Oke. Nah, sayatan seperti ini. Kita pilih tadi kayak tadi merubah dalam bentuk lain, garis chart. Kemudian sama bentuk lain juga kita geser yang ini, yang poin ini ke atas ke input feature. Nah, setelah itu outputnya kita ganti. Di sini kita sayatan B aja, sayatan B. Save. Terus klik OK. Prosesnya seperti ini, teman-teman. Nah, udah nih. Kita silang. Kita zoom in. Kita uncentang ini. Kemudian kita zoom. Kita zoom ya. Kita rapikan. Ini sebagai contoh aja ya, teman-teman, untuk pembuatan sayatan seperti ini. Untuk
merapikan itu ini berdasarkan kalian semua juga sih, untuk merapikannya teman-teman. Kita zoom, terlalu zoom. Kita rapikan ya teman-teman. Kita zoom lagi. Kita zoom lagi yang atas. Kalau kalian mau ganti warna juga, ini ya, pilih ini aja. Mau 2 gitu, mau pilih yang hijau, biru gitu, atau kuning gitu kan. Wah, terus yang udah ini mau ganti yang apa? Ini kemudian kita pilih yang coba hijau ya, hijau ini. Nah, setelah itu kita atur grid dulu teman-teman ya. Kita kan masih belum atur gridnya ini. Nah, gridnya masih belum ada, kita atur sini properti, kemudian pilih grid ini teman-teman, new grid, pilih yang kedua, next, terus finish. Kemudian setelah itu kita pilih properti, karena kita hanya memasukkan koordinat gridnya itu di sini ya, di samping kiri sama kanan ya, atas sama bawahnya nggak perlu. Kita yang ini kita pilih centang ini, kemudian aksesnya itu kita ini juga sama, kemudian line, kita jangan pakai garis ya, kemudian kita pilih sistem interval, rubah ke meter ya teman-teman. Ya, kita masuk ke ini ya, ini formatnya kita rubah ke formatted ini teman. Kemudian yang edit property ini kita klik, kita rubah ke 0 aja, dari 0 ya maksudnya. Kita pilih OK, terus pilih apply. Nah, untuk ininya kita rubah ke 12 aja, terus bold. Biasanya itu kita pakai garis juga. Teman-teman bisa rapihin ya.
Kemudian sama kayak tadi juga, kita pilih sini properti, kita pilih grid, new grid, pilih yang kedua, next, yes. Pilih properti, kita uncentang yang atas, bawah, kemudian ini line, ini kita uncentang semua, ini juga kita uncentang, kemudian kita pilih yang sini, sistem intervalnya meter, terus kembali ke label, ini kita pilih formatted 12, kita pilih ini 0, kita rubah ke 0 ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Kita apa nih gue skala 9.000 kita coba. Ya nggak apa-apa, seperti ini aja teman. Kita tidak membuat legenda layout lainnya, soalnya ini kan kita membuat contoh pembuatan sayatan aja ya. Pembuatan sayatan seperti ini teman-teman. Garis. Kalau teman-teman juga menyayat satu juga nggak apa-apa, sayatan satu nggak apa-apa, itu berdasarkan lokasi kalian juga kan. Kalau saya itu mau dua ini karena ingin ini teman-teman ya, ingin kelihatan lebih ke inilah apa namanya, mewakili semua IUP yang ada gitu kalau kita sayat. Nah teman-teman juga itu bisa atur-atur juga, edit kayak gini juga kan, biasanya kan ini yang A gitu kan, ini A biasanya kan di ini. Nah setelah itu kita rubah ke 12, pilih board, seperti itu sih biasanya. Terus kita copy aja ini, Ctrl C, Ctrl F buat masukin di tadi. Terus gambar ini pilih aksen ya. Terus sama tadi, ini yang B ya, kita edit sesuai ini aja ya teman-teman ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kreativitas teman-teman semua. Biasanya edit seperti ini itu sesuai dengan kreativitas sih. Kemudian klik OK ya. Nah seperti ini teman-teman, untuk pembuatan sayatan kita pada kali ini seperti ini contohnya ya. Ya jangan lupa save ya teman-teman, save.
Oh, nggak usah save ya, karena ini kan saya membuat catatan ya teman-teman. Jadi tadi itu udah otomatis masuk di folder tadi, udah otomatis ke save ya di folder yang kita masukkan ke tadi. Nah, setelah itu udah teman-teman, mungkin itu aja kesempatan pada kali ini. Saya memberikan contoh cara membuat sayatan. Kalian kalau masih bingung gitu, lihat pelan-pelan aja videonya teman-teman, santai ya, jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu inilah, kayak apa ya, terlalu tergesa-gesa gitu menonton videonya. Saya harap nonton videonya itu pelan-pelan aja supaya kalian paham juga, supaya kalian ingat juga cara memasukkan data, cara editnya seperti apa. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Lebih dan kurang tutorial pada kesempatan kali ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu mining. Terima kasih.